Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sangaji TV di Yogyakarta dan kota sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan belajar bersama dalam program acara Siraman Rohani Spesial Ramadan bersama Sangaji TV bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada saat ini akan mengusung tema menemukan kebahagiaan sejati di bulan Ramadan dengan memperkuat hubungan vertikal dan horizontal. Kali ini saya Fadilah akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Pada hari ini, alhamdulillah sudah hadir di depan kita dua narasumber yang hebat-hebat dan luar biasa. Beliau ini yang pertama Ibu Dr. Hajah Siti Rohmah Nurhayati MSI, kemudian ada Ibu Fatma Amelia SAG MSI. Beliau-beliau ini akan mengumpas tuntas bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan sejati di bulan Ramadan, baik secara hubungan vertikal maupun horizontal. Tanpa memperpanjang kata, saya akan membacakan profil dari Ibu Dr. Hajah Siti Rohmah Nurhayati MSI. Beliau ini adalah koordinator bidang organisasi pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dosen Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Bersama Ibu Dr. Hajah Siti Rohmah Nurhayati MPSI yang biasa disapa Ibu Nunu, kita akan belajar bagaimana menemukan kebahagiaan sejati di bulan Ramadan. Kepada Ibu Nunu kami silakan. Baik, terima kasih Bu Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Sangaji TV baik di Yogyakarta maupun di kota-kota sekitarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur bersama karena kita sampai pada bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga mendukung kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyucikan hati kita. Para pemirsa yang saya hormati, apakah kita memang benar-benar bahagia? Saya kira kita perlu merenungkan sejenak. Karena kita sudah sampai pada hari mendekati pertengahan bulan Ramadan, kita perlu lebih merenungkan apa makna dari bulan Ramadan. Apakah kita memang benar-benar bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan ini? Apakah kita memang benar-benar bahagia menjalani aktivitas-aktivitas selama bulan Ramadan ini? Ataukah justru bulan Ramadan ini kemudian hanya sekedar mendatangkan rasa lapar dan dahaga? Dalam kesempatan ini, marilah kita membahas tentang bagaimana sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kebahagiaan. Dalam teori psikologi kita mengenal ada yang disebut sebagai authentic happiness atau kebahagiaan sejati, dan itu sesungguhnya ada di bulan Ramadan. Kebahagiaan sejati ini dalam perspektif psikologi bisa didapatkan dari 3 kehidupan. Yang pertama adalah pleasant life atau kehidupan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah engaged life atau kehidupan yang penuh keterlibatan, atau kadang-kadang ini biasa disebut sebagai good life atau kehidupan yang baik. Dan kemudian yang ketiga adalah meaningful life atau kehidupan yang bermakna. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana 3 sumber kebahagiaan sejati ini kemudian akan bisa kita temukan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu
kehidupan yang menyenangkan atau pleasant life. Mungkin kita bisa mengingat ya, bahwa betapa bahagianya ketika kita itu saat berbuka, ketika kita makan atau minum setelah seharian kita berpuasa. Nah, pleasant life ini adalah kebahagiaan atau emosi positif, kondisi yang menyenangkan yang bersumber dari hal-hal yang sifatnya fisik dan juga indrawi, seperti makan, kemudian minum, atau mungkin liburan gitu ya, atau mungkin perjalanan-perjalanan yang menyenangkan, yang biasanya itu adalah menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Nah, di dalam konteks bulan Ramadan, maka pleasant life ini juga bisa kita dapatkan dalam beberapa hal. Dan itu sangat nyata betapa kemudian di waktu kita berbuka itu kita akan merasa senang dan bahagia. Yang pertama, karena memang puasa itu bermakna menunda kenikmatan, tapi dengan itu kemudian ada nilai yang lebih dari apa yang kita dapatkan. Misalnya dalam hari-hari biasa gitu ya, kita akan bisa makan dan minum itu kapan saja kita mau gitu ya. Tapi ketika kita puasa, maka kita harus menunda selama sehari penuh sampai kemudian waktu berbuka tiba. Tapi pada saat itulah kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan dengan seteguk air putih, itu saja sudah membuat kita bahagia. Hal ini karena kita menunda kenikmatan itu dan kemudian air putih yang kelihatannya sederhana, itu kemudian nilainya menjadi bertambah gitu ya, sehingga itu mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, puasa juga melatih kita untuk mengatur hal-hal yang sederhana itu menjadi sumber-sumber kebahagiaan. Seperti tadi, bahwa air putih yang kelihatannya sederhana atau mungkin sepiring nasi, itu saja sudah membuat kita bahagia, karena kita seharian kita harus menahan untuk tidak makan dan minum. Di hal-hal yang sederhana itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, dari situ kita belajar bahwa bulan Ramadan ini mengajari kita tentang bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana tadi. Tentu saja ini tidak terlepas dari bagaimana kita mensyukuri hal-hal yang sifatnya kecil. Dan itulah yang terjadi di bulan Ramadan dengan pleasant life ini. Nah, kemudian yang kedua, para pemirsa yang saya hormati, adalah engaged life atau kehidupan yang penuh keterlibatan, gitu ya. Atau biasa juga disebut sebagai good life, kehidupan yang baik. Nah, ini adalah jenis kebahagiaan yang datang dari keterlibatan kita secara penuh dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi ketika kita terlibat secara penuh, hadir dengan segenap jiwa raga kita, maka disitulah akan mendatangkan kebahagiaan, dan ini yang disebut sebagai engaged life. Nah, dalam konteks bulan Ramadan mungkin kita bisa merenungkan kembali, mengingat kembali bagaimana di bulan Ramadan itu kita akan terlibat secara penuh dalam beribadah ya. Karena memang sudah kita nanti-nantikan dari, bahkan kita persiapkan dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian kita ketemu bulan Ramadan, dan itu kita persiapkan sehingga banyak hal yang kemudian kita lakukan dengan sepenuh hati. Misalnya kita sholat, ya, sholat malam, sholat tarawih, itu kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keterlibatan secara emosional, gitu ya. Dan itu membuat kita merasa bahagia. Jadi hal-hal yang kemudian kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan keterlibatan secara emosional, itu pada umumnya akan mendatangkan kebahagiaan. Dan ini membuat hidup kita terasa penuh, bukan hanya sekedar karena kita senang seperti tadi dalam pleasant life ya. Tapi di dalam engaged life ini, kita akan menemukan kebahagiaan itu justru karena kita terlibat secara penuh gitu ya. Dan disitulah maka hidup kita menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, yang ketiga adalah meaningful life. Meaningful life, yaitu kehidupan yang bermakna. Nah, kehidupan yang bermakna ini mengingatkan kita atau kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari bagaimana kita memaknai
setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Dalam konteks bulan Ramadan ini, maka meaningful life itu bisa kita dapatkan atau kita peroleh dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama, dengan kita mengingat kembali tentang jati diri kita, tentang hakikat diri kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah sekaligus adalah khalifah di muka bumi ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kemudian atau aktivitas-aktivitas ibadah di mana kita mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menegaskan tentang identitas kita sebagai hamba Allah, karena memang di bulan Ramadan ini banyak sekali aktivitas atau ibadah-ibadah yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita menjadi lebih bermakna kaitannya dengan posisi kita sebagai hamba Allah. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga ada sebagai khalifah di muka bumi. Ini adalah salah satu makna lain kehadiran kita di muka bumi ini, bahwa bagaimana kemudian kita menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Jadi memang bulan Ramadan ini mengajari kita untuk menjadi umat yang taat sekaligus manusia yang bermanfaat. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa kita renungkan, bisa kita perbaiki kaitannya dengan bagaimana kita memaknai diri kita, kehadiran kita di muka bumi ini. Nah, para pemirsa yang saya hormati, jadi dari authentic happiness ini atau kebahagiaan sejati ini kita bisa belajar bahwa bulan Ramadan sesungguhnya mengajari kita juga tentang makna kebahagiaan ini. Dan ada 3 lapis kebahagiaan yang bisa kita peroleh dari aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah pleasant life. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana, yang ketika di hari-hari biasa kita anggap sebagai sesuatu hal yang itu tidak ada maknanya karena menjadi rutinitas, maka di bulan Ramadan ini kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Nah, kemudian yang kedua adalah engage life tadi ya, bahwa bulan Ramadan mengajari kita untuk tidak sekedar bergerak, tapi bagaimana kita beraktivitas dengan sepenuh hati, dengan keterlibatan baik secara fisik maupun secara emosional gitu ya, sehingga kemudian kita akan mendapatkan makna yang berlebih. Dan ketiga tadi adalah meaningful life, bagaimana kita kemudian memberikan makna yang lebih bahwa kita punya nilai, kita punya tujuan, kita berkontribusi baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai puasa sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan kebahagiaan, dan ini kebahagiaan ini bisa terbawa dalam bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Nunu, bahwa tadi yang disampaikan Ibu Nunu itu bagaimana menemukan kebahagiaan sejati di bulan Ramadan, tapi lebih ke perspektif psikologi ya. Ada beberapa hal tadi yang ternyata bahwa kita minum air putih aja itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan ketika itu terjadi di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari biasa mungkin biasa aja gitu ya kalau minum air putih. Kalau di bulan-bulan biasa mungkin kita akan meminta lebih daripada sekedar air putih gitu. Gitu. Jadi ada beberapa hal tadi yang sempat disampaikan oleh Ibu Nunu. Yang pertama itu listen life, kemudian engage life, dan kemudian meaningful life. Sebelum kita ke Ibu Fatma Amelia SAG MSI, kita persilakan yang mau lewat.